Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto Depensis Tompol, NPM 251-521-0007, kelas reguler 2C, mata kuliah Ekonomi Moneter, dosen pengampu Bapak Rusyadi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan tema perbandingan kebijakan moneter di 5 negara. Berikut perbandingan kebijakan moneter di 5 negara. Otoritas utama dunia, fokus pada tujuan, instrumen, dan karakter kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. 1. Amerika Serikat, Federal Reserve. Tujuan utama, menjaga stabilitas harga, inflasi 2%, mendorong lapangan kerja maksimal, stabilitas sistem keuangan. Instrumen utama, suku bunga acuan, Federal Funds Rate, operasi pasar terbuka, quantitative easing. Rasio giro wajib minimum bank terbatas per regulasi prudensial. Karakter kebijakan sangat mempengaruhi ekonomi global, responsif terhadap siklus bisnis, cenderung ketat saat inflasi naik, longgar, dan resesi. 2. Zona euro, European Central Bank. Tujuan utama, stabilitas harga, inflasi dekat 2%, menjaga integrasi sistem keuangan kawasan euro. Instrumen utama, suku bunga kebijakan, deposit facility, refinancing rate, quantitative easing, targeted long term refinancing, pembiayaan bank jangka panjang. Karakter kebijakan sangat berhati-hati karena banyak negara anggota lebih lambat menurunkan suku bunga dibandingkan The Fed. Fokus besar pada stabilitas perbankan kawasan. 3. Jepang, Bank of Japan. Tujuan utama, mengatasi deflasi dan mendorong inflasi mendekati 2%, menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Instrumen utama, suku bunga sangat rendah bahkan negatif, quantitative easing sangat agresif, yield curve control, mengendalikan imbal hasil obligasi pemerintah. Karakter kebijakan ultra longgar selama bertahun-tahun, mendorong konsumen dan investasi. Risiko, beban utang pemerintah tinggi, distorsi pasar obligasi. 4. Tiongkok, People's Bank of China. Tujuan utama, menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, mengendalikan nilai uang, stabilitas sistem keuangan domestik. Instrumen utama, suku bunga acuan, rasio cadangan wajib bank, intervensi nilai tukar. Pengaturan kredit makro prudensial. Karakter kebijakan lebih terkontrol dan terarah oleh pemerintah, tidak sepenuhnya berbasis mekanisme pasar. Fokus mendukung pertumbuhan dan stabilitas, bukan hanya inflasi. 5. Indonesia, Bank Indonesia atau BI. Tujuan utama, menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan nilai tukar, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Instrumen utama, BI Rate, BI 7 DRR, suku bunga acuan, intervensi pasar falas, giro wajib minimum bank. Operasi moneter dan makro prudensial. Karakter kebijakan, hati-hati dan menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan, sangat sensitif terhadap stabilitas nilai tukar, koordinasi kuat dengan pemerintah fiskal. Ringkasan perbandingan singkat. Negara atau otoritas, Amerika Serikat, fokus utama, inflasi 2% dan tenaga kerja. Zona euro, fokus utama, inflasi dan stabilitas keuangan. Jepang, fokus utama, lawan deflasi. Tiongkok, fokus utama, pertumbuhan dan stabilitas. Indonesia, fokus utama, rupiah dan inflasi. Kesimpulannya adalah, kebijakan moneter di setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi,
namun pendekatan dan instrumennya berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. Negara maju seperti Amerika Serikat, zona euro, lebih fokus pada pengendalian inflasi melalui suku bunga dan sangat mempengaruhi ekonomi global. Jepang menerapkan kebijakan moneter sangat longgar untuk mengatasi deflasi berkepanjangan. Tiongkok menggunakan kebijakan moneter yang lebih terkontrol dan terarah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan. Sementara itu, Indonesia menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan stabilitas nilai tukar demi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan moneter disesuaikan dengan karakteristik, tantangan, dan tujuan ekonomi masing-masing negara, sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih.